Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah sadah. Hari ini Ana mendapatkan amanah begitu ya untuk menyampaikan beberapa materi tentang tajwid begitu di satu pekan ke depan. Mudah-mudahan secara teorinya bisa dibagi kepada 3 bagian begitu ya. Ada 3 waktu yang nanti video ini akan di-share begitu ke ustadzah semua untuk untuk dilihat ya oleh ustadzah, kemudian untuk dipelajari mangga. 3 hal yang mungkin karena 3 kesempatan yang bisa disampaikan di satu pekan ini, karena di hari Jumat insya Allah kita akan melaksanakan tes hasil dari apa yang saya sampaikan terkait dengan ilmu tajwid. Melihat dari atau memperhatikan dari hasil koreksi dari bacaan yang ustadzah kirimkan, tilawah yang ustadzah kirimkan melalui voice note. Jadi Ana berkesimpulan ada beberapa poin yang harus disampaikan, dan ternyata tentang makharijul huruf Ana harus menyampaikan kembali begitu ya, karena hasil pengecekannya masih ada beberapa makharijul huruf yang harus diperbaiki begitu ya. Kita sama-sama, karena ya Ana pribadi juga sebetulnya belum sempurna untuk mengucapkan huruf-huruf begitu ya sesuai, tapi kita sama-sama belajar begitu ya. Baik ustadzah, untuk keberkahan pertemuan ini kita buka dan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesempatan pertama Ana ingin menyampaikan tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf. Secara garis besarnya seperti yang sudah kita ketahui, Ana yakin makharijul huruf ini pernah disampaikan dan ustadzah pernah mendapatkan juga begitu ya. Tapi karena tadi hasil koreksi, jadi sepertinya tentang makharijul huruf harus disampaikan kembali gitu. Secara garis besarnya makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf itu ada 5 begitu ya. Yang pertama adalah al-jawfu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-jawfu itu huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut ya. Rongga mulut. Kemudian yang kedua al-halqu atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada al-lisanu, huruf-huruf yang keluar dari lisan. Yang keempat huruf-huruf yang keluar dari asyafatan atau 2 bibir. Kemudian yang kelima ada huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Al-khayshum ya, atau huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Kita gerak cepat saja ya ustadzah, karena sebetulnya ini sudah dipahami oleh ustadzah semua, sudah pernah didapatkan oleh ustadzah semua begitu ya, terkait dengan makharijul huruf ini. Huruf-huruf yang keluar dari al-jawfu itu hurufnya ada 3
yaitu ketika kita mengucapkan huruf-huruf mad. Ketiga huruf mad itu yang pertama adalah alif, kemudian waw dan ya, begitu ya. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf mad, maka harus keluar dari al-jawfu atau rongga mulut. Jadi, contoh misalkan dalam Al-Quran ada terkumpul nuhiha gitu ya. Ini sama semuanya. Jadi huruf-huruf mad ini harus keluarnya dari al-jawfu. Nuhiha. Jadi bukan nuhiha, nggak ngirum begitu ya, tapi keluar dari al-jawfu atau rongga mulut gitu. Jadi 3 huruf yang keluar dari al-jawfu adalah ketika kita mengucapkan huruf-huruf mad. Kemudian yang kedua adalah huruf yang keluar dari al-halqu atau tenggorokan. Hurufnya ada 6. Jadi Ustazah untuk bisa membedakan, ketika kita sudah mengetahui tentang tempat keluarnya, maka kita harus istiqomah begitu ya. Kita harus komitmen konsisten untuk mengeluarkan huruf-huruf ini sesuai dengan tempat keluarnya. Al-halqu itu hurufnya ada 6. Kalau kita gambarkan, ini tenggorokan, ada tenggorokan bagian bawah, tengah, dan atas begitu ya. Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah hamzah dan ha. Kemudian yang tengah ain dan ha gitu ya. Kemudian huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas ghain dan kha. Nah, itu ya. Sudah. Jadi ke-6 huruf ini maka harus keluar sesuai dengan tempatnya. Tadi yang dari bawah a ha gitu ya. Kemudian naik ke atas ain a ha. Nah, ha. Bedanya sedikit antara ha dan ha gitu ya. Ha dan ha. Nah, tapi harus dibedakan gitu ya. Jangan sampai kita tertukar begitu ya. Atau malah menyamakan. Contoh misalkan di dalam surat Al-Lahab, fi jidha hablun gitu ya. Ada 2 ha berdekatan. Nah, itu harus berbeda cara pembacaannya karena tempat keluarnya juga berbeda begitu ya. Kemudian tadi ain ha, kemudian ke atas lagi ghain kha. Kha, maka harus pengucapannya harus kha. Dalam kondisi patah kha, kasrah khi, domah khu. Jangan sampai ketika kita membaca kha itu kurang ngorok begitu ya. Jadi sehingga bacanya ho hi hu. Jadi kalau kita baca kasrah hi, apa bedanya dengan ha hi gitu ya. Jadi makanya harus berbeda setiap hurufnya karena memiliki sifat juga yang berbeda, tempat keluarnya juga sama begitu ya, seperti itu berbeda. Kemudian huruf-huruf yang keluar dari alisan. Nah, tadi kalau hasil dari laporan begitu ya, terkait dengan beberapa huruf yang belum tepat dibacanya, termasuk juga huruf-huruf yang keluar dari lisan gitu ya. Nah, huruf-huruf yang keluar dari lisan ini lumayan banyak begitu ya. Diawali dengan lisan. Kita gambarkan ini lisan misalkan ini. Jadi ada huruf yang keluar dari ujung begitu ya, ada yang dari sisi, ada yang dari tengah, dan ada yang keluar dari pangkal. Pangkal itu belakang lidah berarti ya. Nah, yang pertama adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah begitu. Pangkal lidah itu ada 2. Hurufnya ada qaf dan kaf gitu ya. Tetapi cara pengucapannya berbeda karena sifatnya berbeda. Kalau qaf itu pangkal lidahnya diangkat begitu ya. Kalau kaf itu pangkal lidahnya diturunkan. Jadi qa qi qu baqa. Nah, ketika sukun harus dikolkolahkan. Kalau kaf, ka ada sifat hamesnya. Jadi ketika diucapkan ka ki ku, apalagi ketika sukun maka hamesnya itu lebih jelas terdengar, bak gitu ya. Dan itu harus dilakukan. Jadi
harus istiqomah kita mengeluarkan setiap huruf itu sesuai dengan tempat keluarnya. Nanti kita belajar sifatul huruf juga harus sesuai dengan sifatnya, karena kenapa sih kita harus belajar tahsin gitu, agar kita bisa mengeluarkan setiap huruf itu dengan benar, dengan baik begitu ya. Sifatnya juga, karena itu hak dan mustahak huruf gitu ya. Sifatul huruf adalah hak huruf gitu. Ketika kita mengucapkan sebuah huruf, maka harus keluar bersama sifat-sifatnya gitu ya. Jadi harus kewajiban kita untuk kemudian mengucapkannya, membacanya dengan benar begitu ya. Jadi tadi huruf yang keluar dari tenggorokan lidah ya, lidah, pangkal lidah, ada 2 tadi hurufnya. Kemudian kita naik ke tengah lidah gitu ya. Huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah itu ada 3 gitu ya. Dari tengah lidah ada 3. Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama ya. Jadi dari tengah lidah rasakan ya, ya, yi, yu gitu ya. Kemudian bayi, ketika sukun maka huruf lin ya itu maka harus dibaca ke i, bayi, bayina, bukan bayina tapi bayina gitu, seperti itu ya, biasanya mudah ini. Kemudian yang kedua adalah shin, sha. Nah itu juga dari tengah lidah, sha, shi, shu, bash gitu ya. Disertai dengan salah satu sifatnya adalah at-tafashi, yaitu penyebaran angin di dalam mulut ya, sha. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, jadi ada 3 hurufnya. Yang ketiga adalah jim, ja, juga sama dari tengah lidah. Jadi ja, ji, ju, baje. Ketika di sukun maka salah satu sifatnya adalah qalqalah, maka harus dipantulkan gitu ya. Dan untuk huruf ja ini biasa catatannya adalah dibaca tanpa ada bunyi C-nya. Jadi biasa kebanyakan orang mengucapkan ja itu ja, ja ada C-nya. Nah, ini harus dikurangi gitu ya. Jadi ja, ji, ju, baje sama. Kita rasakan sama tempat keluarnya dengan ya. Ya, ja gitu ya. Yi, ji, yu, ju gitu ya. Ju. Nah, jadi tanpa C gitu ya. Biasanya banyak orang mengucapkan ja itu dengan C gitu. Nah itu harus dikurangi gitu ya. Itu dari tengah lidah. Kemudian huruf yang keluar dari sisi lidah. Nah huruf yang keluar dari sisi lidah hanya 1 hurufnya, yaitu so ada titiknya. Nah, ini hurufnya ya. So ada titiknya, yaitu boleh keluar dari 2 sisi lidah, boleh salah satu lidah yang nempel di gigi geraham atas gitu ya. Jadi hurufnya adalah bo. Dia ketika diucapkan salah satu sifatnya adalah istilah. Istilah itu ketika mengucapkan huruf ini maka pangkal lidahnya harus diangkat gitu ya. Bo, di, du, bab. Nah, bo ini sifatnya, salah satu sifatnya tadi istilah, sehingga kedengarannya harus tebal bunyinya begitu ya. Bo, di, du, bab ya gitu. Nah, sering orang mengucapkan do dalam kondisi sukun itu tidak sadar dipantulkan. Bid misalkan ya, bid. Nah, itu sering dipantulkan. Padahal do ini tidak memiliki sifat qalqalah. Jadi ketika sukun tidak boleh dipantulkan begitu ya. Jadi bid gitu ya. Bo, di, du, bab, bab. Jadi bukan bab tapi bab, ditahan gitu ya.
ditahan, dia salah satu sifatnya selain isti'la juga lengket begitu ya. Jadi ketika diucapkan maka seperti itu suaranya, bab bab gitu ya. Jadi keluarnya do ini dari dua sisi lidah atau salah satu sisi lidah nempel di gigi geraham atas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf yang keluar dari ujung lidah. Ini ada beberapa huruf begitu ya yang keluar dari ujung lidah. Ujung lidah dengan gusi-gusi atas gitu ya. Ujung lidah dengan gusi-gusi atas. Nah, hurufnya adalah la. La, li, lu gitu ya. Terus ada jadi bal ketika sukun, bal. Nah, itu. La, tempat keluarnya tadi ujung lidah dengan gusi-gusi. Ya, dengan gusi-gusi. Jadi kalau saya perhatikan selama mengajar begitu ya, itu banyak sekali pengucapan la itu dikeluarkan lidahnya. La, li, lu, bal, alhamdu. Nah, itu tidak tepat begitu ya. Seharusnya makhraj la itu adalah ujung lidah dengan gusi-gusi. Jadi di dalam, tidak dikeluarkan, bukan alhamdu tapi al. Ya, jadi la, li, lu, bal. Ya, seperti itu. Dan tidak boleh mantul ketika sukun. Ya, banyak orang juga mengucapkan alhamdu. Nah, itu nggak boleh, alhamdu. Nggak boleh mantul karena dia tidak memiliki sifat qalqalah. Jadi tidak boleh mantul. Alhamdulillah. Nah, saya kasih informasi begitu ya. Kenapa kalau saya juga tadi melihat hasil cek dari bacaan Ustazah, kan masih ada beberapa yang membaca huruf yang sukun yang bukan qalqalah itu dikolkolahkan, dipantulkan gitu ya. Jadi saya kasih catatan ini rahasianya kenapa agar tidak mantul gitu ya, agar tidak mantul huruf-huruf yang bukan qalqalah. Jadi ketika diucapkan jangan langsung ditarik lidahnya. Contoh misalkan alhamdu tadi, mantul itu biasanya karena lidahnya langsung ditarik. Alhamdu, jadi langsung ditarik. Nah, jangan ditarik langsung. Jadi alhamdu, biarkan mengalir saja ketika lidah itu kemudian bergesernya begitu ya. Jadi jangan langsung. Nah, itu ya, jadi huruf yang keluar dari ujung lidah tadi dengan gusi-gusi ya, gusi-gusi atas. Nah, kalau saya dulu mendapatkan materi tentang makhraju huruf yang keluar dari ujung lidah dengan langit-langit itu, selain la itu ditarik ya. Contoh misalkan tadi la dengan gusi-gusi ujung lidah ya, ibarat ini ujung lidah, ini gusi-gusinya. Jadi la, kemudian tarik sedikit ke belakang, nah, tarik lagi ke belakang, ada lagi hurufnya ro gitu ya. Jadi la, tarik ke belakang sedikit, nah, kemudian tarik lagi ke belakang sedikit, ro gitu ya. Jadi 3 huruf yang keluar dari ujung lidah dengan tadi gusi-gusi, terus ke langit-langit, terus ke langit-langit gitu. Hurufnya tadi la, kemudian na gitu ya, na, mi, nu, ban. Biasanya mudah untuk na, tapi juga awas ketika sukun, banyak juga orang yang membacanya dengan tadi mantul gitu ya, ana, ameta, enakeun. Nah, padahal tidak boleh dipantulkan karena dia tidak memiliki sifat qalqalah begitu ya. Untuk huruf la, untuk huruf na. Kemudian tadi ro juga sama ujung lidah dengan langit-langit gitu ya. Ro ketika ketika berharokat fathah domah itu harus tafhim ya bunyinya. Kalau kasroh itu tarkib bunyinya. Jadi ro, ri itu ri ya, ri, tarik bibirnya sehingga kesannya jadi tipis suaranya. Ri, kemudian ru. Nah, kalau ro sukun sebelumnya harokatnya fathah juga ditafhimkan. Caranya adalah bar. Nah, ditarik bibir bawah. Bar. Jadi bukan bar. Bar itu tidak tepat begitu ya. Secara sifatnya tidak tepat gitu.
kalau ro sukun sebelumnya huruf berharokat fathah dan ro sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah itu harus ditafhimkan, dan caranya adalah tadi bar, tarik, jadi bukan bar tapi bar atau gitu ya. Kalau kasroh maka harus ditarik bibir bawahnya, tahan gitu ya sampai pengucapan ro sukun. Contoh bir, jadi tarik bir dan tahan sampai ke ro sukunnya, bukan bir. Nah itu jadi tafhim gitu ya. Jadi bir gitu ya, mir, fir gitu ya untuk ro sukun. Kemudian huruf yang keluar dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah, ibaratkan ini ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ini gigi, ini di belakangnya gitu ya. Jadi hurufnya ada 3 ya, huruf yang keluar dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas gitu. Yang pertama adalah ta gitu ya. Yang pertama adalah ta. Hapus ya ini ya. Jadi tadi ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya ada 3, yaitu ta, kemudian da, kemudian satu lagi, nah itu ya, ta. Jadi dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta, ti, tu, bat. Nah bat ketika sukun maka sifatnya lebih jelas terdengar. Jadi salah satu sifat ta itu adalah hames gitu ya, ketika diucapkan harus keluar nafas, harus keluar angin gitu ya. Jadi ta, ti, tu, bat, bat gitu ya. Nah banyak juga di huruf ta itu keluar lidah, jadi ta, banyak yang mengucapkan begitu. Nah itu kurang tepat karena tempatnya bukan di situ. Ta, ti, tu gitu ya. Jadi itu kurang tepat, harus diperbaiki karena tempat keluar ta itu adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas gitu ya. Ta, ti, tu. Kemudian yang kedua tadi da ya, sama da, di, du, bade. Nah, jadi kalau orang yang terbiasa mengucapkan ta itu keluar, maka rasakan seperti pengucapan da, karena tempat keluarnya sama di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Da, ta gitu ya. Dan itu harus latihan untuk makhraj huruf ini ya. Ketika ada makhraj yang kurang tepat, maka wayahna kedah latihan begitu ya, di sepanjang kita ingat begitu ya, di rumah mau di mana begitu ya, pengucapan huruf-huruf yang kurang tepat yang dikoreksi begitu ya. Nah da, di, du, bade. Nah ketika sukun harus mantul karena salah satu sifatnya adalah qalqalah begitu ya. Jadi jangan masjid. Nah, tempat keluarnya sama tapi sifatnya nggak keluar, itu juga kurang tepat. Jadi masjid, nah, harus ada qalqalahnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah po. Sama kayak ta. Po itu adalah ta yang ditebalkan bunyinya karena salah satu sifatnya adalah isti'la begitu ya. Po, ti, tu, bat, po. Nah, harus qalqalah ketika sukun ya. Po, ti, tu, bat, po. Gitu ya. Jadi ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah. Kalau dulu saya mendapatkan ujung lidah diletakkan di antara gigi seri atas dan bawah gitu ya. Jadi kalau sekarang ternyata katanya ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah. Itu hurufnya juga ada 3. Yang pertama adalah zai, kemudian yang kedua sin, kemudian yang ketiga adalah so gitu ya.
za, zi, zu. Nah, dia punya desis begitu ya diucapannya. Za, zi, zu, baz gitu ya. Kemudian sin, sa, si, su, bas. Biasanya mudah ya itu ya. Tidak ada kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah so. Nah, ini so biasanya rada harus latihan. Nah, jadi so itu ya sa yang ditebalkan bunyinya. Karena dia memiliki salah satu sifat istilah, jadi harus tebal dibacanya. So, si, su, bas, bas, so, si, ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Hurufnya ada 3 juga. Yang pertama adalah, nah ini ya. Yang pertama adalah sa, sa, si, su, bas, gitu ya. Jadi ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Nah, digigit loh gitu ya. Kemudian yang kedua, za, za. Jadi keluar sedikit, enggak banyak-banyak ting gitu ya. Tapi harus keluar, karena kalau tidak keluar maka bunyinya akan berbeda. Za, kalau tidak keluar jadi za. Nah, apa bedanya dengan ro yang ada titiknya gitu ya? Nah, banyak orang yang membaca za ini dengan bacaan za gitu ya. Jadi za, zi, zu. Awas jangan ditebalkan juga bunyinya. Ada yang za, zi. Nah, enggak tepat begitu ya, karena za ini sifatnya istifal gitu ya. Jadi tipis pengucapannya. Za, zi, zu, bad gitu ya. Contoh a'udzu, a'udzu gitu ya. Terus ada istifal bunyinya dan dikeluarkan lidahnya. Jadi banyak orang yang membaca ta'awud itu dengan bacaan a'udzu. Nah, itu zai begitu ya, bukan dal. Padahal tulisannya dal gitu ya. Jadi a'udzu. Nah, gitu, bukan a'udzu gitu ya. Gitu. Selanjutnya adalah to ada titiknya. Nah, itu sama tempat keluarnya dengan yang tadi, za, kemudian wo gitu ya, wo. Nah, wo ini adalah za yang ditebalkan bunyinya. Kalau tadi za istifal, kalau wo disertai dengan pengangkatan pangkal lidah. Wo, li gitu ya, li dalam kondisi kasroh pun harus tebal bunyinya. Kemudian lu gitu ya, bukan zu tapi lu. Hal astaghfirullahalazim, azim itu lo gitu ya. Jadi lo, li, lu, bab, bab gitu ya. Kalau tadi mah bab ke lo, mah ini mah lo gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian itu huruf-huruf yang keluar dari alisan ya, seluruhnya sudah selesai. Kemudian huruf-huruf yang keluar dari tempat keluar yang keempat, yaitu asyafatan. Huruf yang keluar dari 2 bibir begitu ya. Itu hurufnya ada 4 ya. Yang pertama adalah fa. Fa itu tempat keluarnya di ujung lidah, di gigi seri atas. Ujung gigi seri atas nempel di perut bibir bagian bawah. Nah, jadi gini ya. Fa, fi, sifatnya hamas, jadi harus keluar nafas. Fa, fi, fu, baf gitu ya. Jadi bukan pa, bukan 2 bibir, tapi gigi seri atas dengan perut bibir bagian bawah gitu ya. Kemudian yang dirapatkan 2 bibirnya yaitu huruf ma ya, ma sama ba. Nah, itu sama ma, mi, mu, bam, ba, bi, bu, babe gitu ya. Kemudian waw, wa, wi, wu gitu ya. Nah,
itu huruf-huruf yang keluar dari 4 tempat begitu ya secara garis besarnya. Dan untuk yang kelima adalah huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum. Untuk huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum insya Allah akan dibahas berikutnya begitu ya, karena ini agak panjang juga dan harus dijelaskan lebih rinci agar nanti beberapa ketidaktepatan membaca dan kita ingin memperbaiki dengan tahsin ini kan perbaikan gitu ya, perbaikan bacaan kepada yang lebih baik gitu ya. Nah, untuk huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum ini adalah huruf-huruf yang harus dibaca gunnah gitu, harus huruf-huruf yang dibaca gunnah salah satunya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi ustadzah begitu ya, bagi kita, karena ternyata ya karena kita tidak biasa dari waktu kecil disampaikan bagaimana sih cara membaca huruf yang keluar huruf yang harus digunakan itu begitu ya, sehingga ya kita membacanya hanya sekedarnya padahal ternyata harus ditahan begitu ya. Nah, ini jadi nanti akan dibahas lebih lanjut huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum ini. Ustazah mungkin pertemuan pertama selesai begitu ya tentang makharijul huruf. Mudah-mudahan menjadi ilmu begitu ya bagi kita semua. Sekalipun sekali lagi saya juga belum sempurna untuk menyampaikan, mengucapkan setiap huruf ini, tapi ya karena saya pernah belajar saja begitu dan menyampaikan apa yang pernah saya tahu begitu ya, seperti itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di lain materi nanti di hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai berjumpa di kajian ilmu tajwid bagian kedua. Terima kasih.